itu mutlak haramnya. Sampai disebutkan ada tulisan sedekah. Oh, kami tidak judi. Ketika kami transaksi uang itu sedekah. Sehingga apa? Coba kalau pikirkan. Judi, istilah judi dibuat kenapa? Sedekah. Siapa yang diincar di game ini? Siapa yang diincar? Hah? Apa yang dijawab? Siapa yang diincar? Orang Muslim. Orang Muslim yang diincar. Yang ditargetkan mereka Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad nuri kassan wa maladikal jar wa juma'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan, pimpinan daripada Dayah Darul Mujahidin ataupun dan Mujahidah Abi Muslim, mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya mudah-mudahan diberikan kesehatan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan selalu dalam perlindungannya Allah, mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya, mudah-mudahan santri dan santriwatinya mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, para tengku-tengku yang telah hadir ke ini tempat, yang telah ikut datang, gitu juga santri dan santriwati, gitu juga bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran antum semua ke ini tempat, ke ini daya, memperingati hari lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang kita harapkan selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita memulai, yang kita harapkan kepada semuanya yang hadir ini majlis, yang hadir ini peringatan, setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad, yang kita harapkan setiap menyebutkan nama Nabi Muhammad itu selawat. Betul atau enggak? Datang ke sini karena maulid atau karena dengar enak-enakan aja? Apa hakikatnya maulid? Selawat di antaranya. Setiap kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, semuanya selawat. Angkat suaranya. Nabi Muhammad.
di sini akan gembira buat Nabi Muhammad. Dari awal sampai akhir ini majelis yang kita bahas cuma Nabi Muhammad, yang kita sibukkan dengan selawat, karena selawat tersebut yang menyambut kita kepada Rasulullah, yang menjadi laporan terbaik kepada Rasulullah. Kalau seandainya nama Nabi Muhammad enggak disebutkan, nama Rasulullah disebutkan, dia tidak berselawat, laporan apa yang diberikan kepada Rasulullah? Betul atau enggak? Disebutkan ada satu hadis, satu riwayat. Semuanya tahu ini riwayat, ini cerita. Sayyidah Aisyah di satu malam ketika Sayyidah Aisyah sedang menenun atau menjahit di malam hari, tiba-tiba jarumnya jatuh dan kemudian Sayyidah Aisyah meraba karena waktu itu juga apinya mati dan sedang meraba. Ini cerita semua tahu kan? Tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak ada. Tahu nggak? Kemudian Sayyidah Aisyah sedang meraba melihat jarum. Nggak lama kemudian masuk Rasulullah, sehingga Sayyidah Aisyah nampak itu jarum. Kemudian nampak dan diambil itu jarum. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma'adwa nur wajhaka ya Rasulullah, sungguh sangat terang cahaya daripada wajahmu ya Rasulullah, daripada tubuhmu ya Rasulullah, sampai jarum yang kecil bisa nampak yang begitu gelap, luar biasa. Karena cahaya Rasulullah yang begitu luar biasa, sehingga apa kata Rasulullah, ya Aisyah, al-wail, sungguh celaka, neraka wel. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, kemudian kata Rasulullah, kenapa ya celaka? Kata Rasulullah, al-wail liman la yarani fi yaumil qiyamah, sungguh celaka orang yang tidak melihatku ketika di akhirat kelak. Di hari kiamat gak lihat wajahnya Rasulullah, itu celaka, neraka wel, kata Rasulullah. Kemudian ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang tak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum liman yang disebutkan oleh Rasulullah, mereka ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawat kepada Rasulullah ketika mendengar suaranya Rasulullah, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, bangkitnya girohnya dia, bangkit akan semangat. Kenapa? Itu tanda orang cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan sekedar lisan mengatakan saya cinta dengan Nabi Muhammad. Apa bukti cintanya? Kalau seandainya dia udah bersalawat kepada Rasulullah, hadir majelis salawat tapi ngantuk, itu gak semangat. Betul gak? Ada yang ngantuk? Dari mana dalilnya? Disebutkan dalam kitab Maulid Dia Ulama yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafid. Wallahi lima dzikral habib ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Disebutkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya beliau, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Habib Umar, wallahi, Habib Umar sampai menyebutkan wallahi, beliau bersumpah. Apa sumpahnya beliau? Ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, wallahi lima dzikiral habib, ketika nama kekasihnya disebutkan, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, illa wadaha walihan nashwana, kecuali dalam dirinya bangkit akan semangat, dalam dirinya akan kerinduan yang luar biasa, sehingga
hadir. Oleh karena itu malam ini kita datang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bentar, kita minum dulu habis suara. Sehingga apa? Kalau nama Nabi Muhammad disebutkan itu membangkit semangat. Karena apa? Dalam diri mereka itu ada kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru masuk mukadimah, kita belum sebutkan lagi alhamdulillah dan salawat dan salam. Betul nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita duduk, kita berkumpul untuk senang akan keagungannya Nabi Muhammad, untuk senang akan lahirnya Nabi Muhammad, untuk senang akan memperingati keagungannya Nabi Muhammad. Salah satu didikan daripada pimpinan ini pesantren Habib Muslim, perhatian memperingati hari lahirnya Rasulullah, supaya apa? Kita semua dalam jati diri kita ada Nabi Muhammad. Perhatian kepada Nabi Muhammad, sehingga apa? Menjadi didikan yang luar biasa. Setiap orang gak bisa lepas daripada Nabi Muhammad. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita nikmat, sehingga nikmatnya tersebut kita bisa hadir ke ini majlis, kita bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad disebutkan setelah nama Allah. Kalau orang ingin memisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad, itu sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya dia hanya dekat kepada Allah tapi nggak dekat kepada Rasulullah, itu mustahil. Karena apa? Setiap konteks syahadat setelah nama Allah, nama Nabi Muhammad. Gitu juga setiap di dalam ayat Al-Quran, atiullah wa atiullah wa so, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau orang hanya taat kepada Allah tapi dia nggak taat kepada Rasulullah, mustahil dia bisa sampai kepada Allah. Mustahil dia bakal dekat kepada Allah. Karena apa? Dia menjauhkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perantaranya kita untuk dekat kepada Allah. Betul atau enggak? Jadi sehingga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Sehingga setelah nama Allah kita sebutkan nama Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya kita untuk bisa lebih dekat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini itu yang bertema revolusi akhlak. Ya, betul. Habib Muslim betul ya. Revolusi akhlak. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta maaf ya, kok tiba-tiba lagi bicara keluar suara kita hilang, minta maaf. Berarti dah habis suara. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak jauh daripada tentang akhlak. Tadi sudah disebutkan tentang hadis oleh Habib Muslim, gimana perhatiannya Rasulullah sama akhlak. Termasuk perhatiannya Rasulullah kepada kita semua. Rasulullah lebih perhatian kepada kita, melebihi perhatiannya kita pada diri kita sendiri. Betul atau enggak? Apa buktinya? Apa dalilnya?
Jadi apa yang betul? Yang betulnya apa? Apa dalilnya bahwasanya Rasul lebih perhatian pada kita daripada kita? Apa dalil? Dikit-dikit minta dalil Habib ini. Udah kayak orang sebelahnya. Bahwasanya Rasulullah lebih perhatian daripada kita, melebihi perhatiannya kita pada diri kita sendiri. Dalilnya dari mana? Buktinya apa? Rasulullah setiap malam mengeluarkan air mata berdoa untuk kita semua yang ada pada malam ini. Di antaranya doa apa? Doa, ya Allah, ampunilah dosa maqaddamat wa ma'akhirat, ampunilah dosa umatku yang dahulu ataupun yang belakang, atau dan ya Allah, ampunilah dosa umatku yang disengaja ataupun tidak, sampai Rasulullah membasahi pipinya. Rasulullah mengeluarkan air mata, nangis terisak-isak, jangan sampai kita masuk dalam api neraka. Tapi kita semua melakukan maksiat, menerjang perintahnya Allah, seakan-akan kita sendiri yang masuk dalam api neraka. Sehingga apa? Cintanya Allah, cintanya Rasulullah kepada kita melebihi cintanya kita pada diri kita sendiri. Betul-betul Mbak? Udah tahu dalilnya? Udah? Udah belum? Yang kedua, dalilnya apa yang kedua? Malam ini pas di pesantren perempuan. Perempuan itu ikut figur. Ada figurnya mereka. Wahai perempuan, remaja, ibu-ibu, gitu juga para suami yang memiliki putri dan istri. Perempuan itu ada figur, yaitu figurnya Sayyidah Fatimah Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga kalau kalian para perempuan bertanya, siapa yang kami teladankan? Lihat kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dididik oleh Rasulullah menjadi panutan semua perempuan sampai hari kiamat. Yang kita ingin mencerita, Rasulullah pernah sekali di dalam masjid itu tiba-tiba setelah sholat, sedang berzikir, sedang ibadah, tiba-tiba Rasulullah menangis. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, kemudian Rasulullah diam. Rupanya Rasulullah makin berat nangisnya, semisal anak kecil yang nangis sampai terisak-isak. Kemudian datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Semua sahabat, para pecintanya Rasulullah merasa berat kalau Rasulullah sedih, kalau Rasulullah menangis. Kemudian tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah bisa bicara karena terlalu berat nangisnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar tahu siapa yang bisa mendiamkan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar menyuruh Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, engkau pulang ke rumah, engkau ketok pintunya rumah Rasulullah, dan tolong engkau panggil Sayyidah Fatimah. Yang bisa mendiamkan Rasulullah hanya putri tercintanya. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengetok pintunya. Ketika diketok pintu, kemudian tanya Sayyidah Fatimah, man? Abdurrahman bin Auf. Kemudian tanya, kenapa? Rasulullah menangis di masjid. Kami semua udah berusaha mendiamkan, tapi gak bisa didiamkan. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, sebentar, saya pakai pakaian dulu. Kemudian Sayyidah Fatimah keluar dan pergi ke masjid, melihat Rasulullah dalam keadaan menangis yang luar biasa. Ketika Sayyidah Fatimah datang ke masjid, semua sahabat yang dalam masjid teriak yang luar biasa sampai mereka menangis. Kenapa? Melihat keadaannya putri Rasulullah. Wahai perempuan, lihat ini cerita. Sayyidah Fatimah dilihat oleh
Mau pakai atau enggak? Banyak tambalannya. Tahu tambalan apa bahasa tambalan? Tahu kan? Sobek ditempel. Tahu kan? Kalau sekarang para perempuan pakai pakaian yang banyak tempelannya, mau atau enggak? Tapi Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad kedudukannya melebihi di atas segala raja. Akan tetapi putri Rasulullah ketika datang menjumpai Rasulullah banyak tambalannya. Sampai apa? Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tak berkata kepada kami, kalau engkau jangankan pakaian, rumah kami berikan. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Umar, biarkan. Kenapa disuruh biarkan sama Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Umar, itu Sayyidah Fatimah aku didik supaya apa? Menjadi tauladan buat semua perempuan sampai hari kiamat kelak. Bahwasanya urusan dunia jangan pernah malu. Kalau seandainya itu rendah, kalau seandainya hina urusan dunia, tapi malu kalau seandainya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah disubiarkan oleh Rasulullah. Datang Sayyidah Fatimah menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, wahai abi, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Rasulullah yang menangis tiba-tiba tersenyum melihat putrinya datang. Kemudian kata Rasulullah, wahai putriku, aku menangis karena aku mendapatkan wahyu. Wahyu apa yang kau dapat, wahai Abi? Dibaca oleh Rasulullah, wa in minkum wariduha. Ada ayat disebutkan wa in minkum wariduha. Apa arti yang tersebut? Setiap umat, setiap kalian, setiap kita semua umatnya Nabi Muhammad bakal melewati jembatan. Kalau seandainya jatuh jembatan, bakal jatuh ke neraka jahanam. Kalau seandainya nggak lewat itu jembatan, yang melewati itu jembatan, kalau tidak lewat jatuh ke neraka jahanam. Rasulullah menangis. Apa yang difikirkan oleh Rasulullah? Rasulullah menangis takutnya setiap umat lewat tersebut sebagian selamat, sebagian lagi jatuh ke dalam api neraka jahanam. Kita belum lahir, kita gak minta supaya Rasulullah cinta sama kita. Kita lahirnya kita gak minta bahwasanya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita gak pernah memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad telah memikirkan kita sebelum kita lahir. Nabi Muhammad telah mendoakan kita sebelum orang tua kita lahir. Apa yang kita berikan untuk Rasulullah? Rasulullah sudah membasahi pipinya karena nangis untuk kita. Kapan pernah mata kita menangis karena Rasulullah? Tadi pertanyaannya Abi Muslim, udah pernah mimpi Rasulullah di pesantren? Udah? Kalau seandainya kalian santri dan santriwati di pesantren gak bisa mimpi Rasulullah, mustahil di luar bisa mimpi Rasulullah. Kenapa? Pesantren sayapnya malaikat dilindungi di pesantren. Kemudian apa? Maksiat gak ada. Belajar ilmu agama, ibadah, tapi gak bisa melihat Rasulullah dalam mimpinya. Mustahil di luar bisa mimpi Rasulullah. Kenapa? Maksiat di mana-mana. Betul nggak? Aceh lebih Mekah, iya nggak? Kira-kira, maaf cakap, kita nggak bicara ini untuk merendahkan Aceh. Pejuang Aceh begitu luar biasa, ulama-ulama Aceh begitu luar biasa. Sekarang kalau ditanya, berani nggak kalian sampaikan ke orang-orang di luar Aceh lebih Mekah? Berani nggak? Kalian mungkin di pesantren, di luar
berbagai tempat berbicara masalah ini. Masalah apa? Zaman sekarang, gimana anak-anak laki dan perempuan di luar? Kalau kalian santri dan santriwati, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada main HP kan? Gak ada kan? Tapi mudah-mudahan ini anak sampaikan ada mewakili daripada yang tinggal di luar. Di luar sekarang ini terjadinya yang luar biasa. Akhlak yang begitu sangat miris, sangat yang luar biasa. Apa yang terjadi di luar? Apa sekarang ini yang sekarang lagi heboh-hebohnya tentang game? Game apa? Kok hafal kalian? Hah? Game apa? Kok hafal? Ada di HP? Enggak apa? Enggak, insya Allah. Hah? Ada enggak aplikasi tersebut? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Biar enggak nampak. Jangan pakai ala-ala kebohongan enggak baik. Itu game. Sekarang semua dengar. Tegas kita menyampaikan game tersebut itu judi, haram. Jangan bertanya game tersebut sama orang yang main game. Jangan tanya hukum riba sama yang suka makan riba, betul atau enggak? Jangan tanya tentang aurat sama orang yang buka aurat, betul atau enggak? Jangan tanya masalah halal sama orang yang makan halal, betul atau enggak? Jangan tanya game tersebut sama orang yang suka main game tersebut, betul atau enggak? Mereka sekarang ini yang udah nikmat makan yang haram, game yang haram, mereka mencari dalil gimana caranya boleh. Itu haram. Siapa yang katakan halal payah diruqyah, betul atau enggak? Karena apa? Jelas haramnya. Sama halnya setiap masuk bulan Rabiul Awal ada orang sibuk untuk memperingati Maulid. Ada orang sibuk memperingati, ada orang sibuk cari dalil untuk nggak boleh Maulid. Karena apa? Kalau orang udah cinta sama Rasulullah nggak perlu cari dalil. Gitu halnya juga ada orang yang masalah game ini. Ada orang yang sekarang ini cari dalil kayak mana cara itu boleh. Dan yang parahnya, ini orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semua. Game ini ada namanya tulisannya itu sedekah, betul atau enggak? Betul enggak? Kok tahu kan betul? Hah? Kau tahu betul? Hah? Main? Jadi kau tahu ada sedekah? Curiga. Kau tahu ada tulisan sedekah? Pertama yang tobat. Bagus, kok tobat. Yang masalahnya kalau enggak tobat. Itu game mutlak haramnya. Sampai disebutkan ada tulisan sedekah. Oh, kami enggak judi. Ketika kami transaksi uang itu sedekah. Sehingga apa? Coba kalau pikirkan. Judi, istilah judi dibuat kenapa? Sedekah. Siapa yang diincar di game ini? Siapa yang diincar? Hah? Apa yang dijawab? Siapa yang diincar? Orang Muslim. Orang Muslim yang diincar. Yang ditargetkan mereka Muslim. Faham gak? Orang Islam bisa dimanipulasi. Istilah haram itu sedekah. Betul nggak? Sehingga yang mereka sekarang ini main game tersebut, kami nggak buat yang haram. Karena apa? Itu sedekah. Memang game itu disiapkan untuk orang Muslim supaya apa? Masuk sesuatu yang haram dalam tubuhnya.
disebutkan oleh Imam Ghazali dan semua tahu hukum fikih. Seandainya sekarang ini umpamanya ini tisu haram, sesuatu yang diharamkan, saya masih dalam kantor, kemudian saya sholat, sah nggak sholat saya? Kata Imam Ghazali, kalau seandainya benda ditaruh di kantong, di pakaian, bisa nggak sah sholat? Gimana halnya itu sesuatu yang haram udah menjadi segumpal daging? Itu sesuatu yang haram udah menjadi segumpal daging. Sampai yang parahnya, mudah-mudahan di sini ada suami yang cari nafkah daripada Gemini. 24 jam sama Gemini. Ada bu? Ada bu? Umi ada? Banyak. Gak ada, mudah-mudahan. Kita gak sebutkan nama ini game. Kayak sangat berat kita sebutkan. Tapi kita herankan kenapa semua itu. Kenapa kalian tahu anak? Mudah-mudahan udah tahu. Taubat. Dan yang kedua, ada game, ada aplikasi sekarang yang membuat orang Aman. gitu, dibuka aplikasi itu joget-joget. Aplikasi apa? Kok tahu bener? Udah ini maka ada pun. Kok tahu? Yang parahnya perempuan pakai syar'i, perempuan muslim terang-terangan, gak ada rasa malu ketika dia joget di depan internet. Tersebar, makin banyak yang lihat, makin bangga. Muslimah nggak sebesar ini. Muslimahnya menampakkan, yang muslimnya senang. Yang dirusakkan siapa? Orang muslimnya. Sehingga yang ada aplikasi tersebut itu dihapus. Karena itu oh enggak, kami enggak hapus karena dakwah di sini. Kalau ada itu, itu iklan aja. Na'udzubillah min zalik. Itu yang sekarang terjadi di luar biasa. Akhlak udah hancur, terang-terangan di kafe. Yang parahnya cuma di Aceh yang sibuk sama game tersebut. Aceh yang gila sama game tersebut. Tanya sama saudara yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, tanya di kafe sibuk nggak main game ini? Nggak ada yang sibuk. Aceh terang-terangan di kafe-kafe, betul atau enggak? Terang-terangan, jual belinya terang-terangan. Karena ini dia menghasilkan sesuatu yang haram. Ada game yang sebelumnya heboh juga, sampai datang Satpol PP, razia, nggak menghasilkan uang, cuma lalai dalam urusan sholat. Tapi ini sebenarnya harus lebih parah daripada yang sebelumnya. Karena apa? Mengkhawatirkan daripada uang yang haram. Betul nggak? Anak kasih satu cerita. Ini cerita kejadiannya di Spanyol. Tahu Spanyol? Di mana Spanyol? Di mana Spanyol? Dalam kitab disebutkan Spanyol itu dengan kata-kata Andalusia. Ini Spanyol terkenal di zaman tersebut Islam yang begitu kental luar biasa. Sampai apa? Semua yang masuk negara Spanyol itu semuanya harus muslimah, harus muslim, harus pakaian syar'i, nggak bisa buka aurat. Sampai apa? Dibangun istana, kerajaan-kerajaan Islam yang luar biasa, perpustakaan Islam luar biasa, di masjid-masjid penuh banyak majelis taklim. Spanyol dulu pernah terkenal dengan negara Islam. Sekarang terkenal dengan Islam atau kafir? Islam atau kafir? Masuk Islamnya mereka di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Masuk Islamnya mereka zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika mereka Islam yang itu luar biasa, orang-orang kafir mereka mengumpulkan pendeta-pendeta. Gimana caranya ini Andalusia, Spanyol mereka ambil kembali. Kenapa? Mereka marah Spanyol menjadi negara muslim dan kental akan Islamnya.
di sana itu ada urusan istana. Itu istana membuat tercengang semua orang kafir. Kenapa? Itu istana di dinding-dindingnya semua ayat Al-Quran. Dan yang kedua, ada ilmuwan orang Islam. Kalau kita sekarang ada speaker ini, ada sound. Istana tersebut gak ada sound. Sehingga apa? Setiap azan, setiap pengumuman, mereka masuk satu ruangan, satu istana dengar. Ilmuwannya orang Islam masuk satu ruangan, ketika mereka menyampaikan azan atau hal apapun, seluruh istana dengar. Sehingga apa? Mereka lihat lubang-lubang tersebut, mereka buka satu persatu. Setelah mereka buka, mereka tak bisa lagi pasang. Sampai apa? Menghebohkan ilmuwan. Kok bisa orang Muslim menciptakan sebesar ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, istana yang begitu megah luar biasa. Semua kamar mandi yang di istana tersebut bisa mengalir air tanpa ada mesin air. Kalau kata orang Aceh sanyu ya, nggak ada sanyu, tapi bisa masuk air ke semuanya. Mereka buka dari sumur tersebut satu-satu, mereka buka, setelah mereka buka nggak ngalir lagi air. Tercengang semua orang-orang kafir, ilmuwan apa sih ini? Kembali ke dalam bahasa. Sehingga mereka mengumpulkan rapat, mereka membuat rapat gimana caranya untuk ngambil kembali. Sehingga mereka bilang, oh kita perang aja, oh kita buat racun mereka semuanya, kita matikan mereka semua. Sehingga apa? Ada yang bilang inilah iblisnya. Sebelum kita kirim, sebelum kita perang, kita kirim dulu mata-mata. Apa mata-mata untuk ngapain? Untuk lihat apa kelemahannya mereka. Sehingga dikirim. Ketika dikirim mereka dapati ada satu anak kecil umur 6 tahun. Ini anak kecil ketika dia menembak burung di satu tempat, ada 2 burung. Dan ini mata-mata melihat anak kecil menembak 2 burung. Kemudian ketika dia lepaskan itu peluru, cuma kena 1 burung. Tiba-tiba setelah dia tembak, dia menangis. Anak kecil umur 6 tahun nangis. Heran mata-mata ini. Oh, anak kecil, kenapa kau menangis? Iya, tadi saya mau tembak burung tapi kenanya cuma 1. Kan kena? Iya, cuma 1. Terus yang saya targetkan 1 peluru bisa kena 2 binatang. Kenapa? Iya, negara kami, kita kalau seandainya 1 peluru 1 binatang, berarti nggak bisa untuk berperang, nggak bisa menjadi seorang mujahid pembela Islam. Umur 6. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngantuk enggak? Kemudian ini mata-mata balik. Dia balik, dia katakan ini nggak bisa kita perang. Anak 6 tahun udah paham tentang jihad. Anak 6 tahun udah ngerti bela Islam. Sehingga mereka duduk lagi. Mereka berpikir gimana caranya? Sehingga mereka dapat usulan hasil rapat tersebut, kita kirim mereka perempuan. Perempuan masuk negara tersebut pakai muslimah. Tapi begitu udah masuk negara tersebut, mereka rayu laki-laki. Mereka kirim perempuan-perempuan yang menggoda laki-laki. Sehingga apa? Banyak laki-laki yang membuat sehingga mereka terjadi pacaran. Sehingga mereka membuka aurat. Sehingga apa? Mereka mengirimkan fitnah. Kemudian setelah itu mereka kirim minuman alkohol. Yang pertama mereka kirim perempuan. Karena itu perempuan ini bahaya. Memang mereka lemah, tapi mereka bahaya. Betul enggak? Laki-laki sehebat apapun bisa jatuh di tangan perempuan. Betul atau enggak? Perempuan nampaknya lemah, tapi cuma surat perempuan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga apa? Setelah mereka kirim perempuan,
kemudian mereka kirim minuman keras. Ketika mereka kirim minuman keras, mereka katakan ini hanya minuman biasa, dan kemudian dimasukkan ke dalam negara tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka kirim lagi mata-mata. Ketika mereka kirim mata-mata, mereka dapatin seorang anak remaja, pemuda, tiba-tiba menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis, wahai pemuda? Iya, itu perempuan yang di sudut sana. Ketika saya ingin menembak dia untuk menjadi pacar, untuk menjadi pacarnya saya, tapi dia menolak cintanya saya. Parah nggak? Hancur nggak? Ada yang pacaran di sini? Yang pacaran mudah-mudahan putus. Amin. Yang pacaran mudah-mudahan ada istilah sekarang ta'aruf, ada sekarang namanya pacaran syar'i. Ada nggak? Pacaran syar'i. Apa yang syar'inya? Iya, bukan panggil abang dan dek, panggil abi umi. Ada nggak? Abi umi udah jadi syar'i. Syar'i dari mana? Haram. Betul nggak? Gara-gara udah pakai abi umi, jangan lupa sholat ya. Udah jadi pacaran syar'i. Pacaran tetap haram. Apa tadi pembahasan? Kembali ke sini tadi. Kembali ke dalam pembahasan. Jadi sehingga setelah dikirim mata-mata, seorang pemuda menangis karena ditolak cintanya oleh seorang perempuan. Dan kemudian mereka balik, mereka katakan sekarang kita perang. Perang apa? Perang akhlak. Mereka datang masuk dia tersebut. Mereka ada lagi yang beragama. Mereka rusakkan semua anak muda. Sehingga apa? Mereka semua murtad. Yang awalnya muslim udah menjadi kafir. Gara-gara apa? Rusaknya akhlaknya mereka. Kira-kira sekarang ini Aceh kalau dibuat semisal itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 3 tahun rusak. Karena itu ada istilahnya disebutkan oleh Abu Bakar Al-Adami, ulama cendekiawan di Hadramaut. Beliau mendapatkan satu hadis. Hadisnya kata Rasulullah, disebutkan sabda Rasulullah, bakal datang nanti di akhir zaman fitnah masuk dari celah-celah rumahnya mereka. Betul atau Pak? Apa celah-celah rumah? Kalian bilang betul apa? Apa yang betulnya? Hah? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, fitnah masuk daripada celah-celah rumah. Apa yang celah rumah tersebut? Celah rumah tersebut, televisi kan ada kabelnya tuh. Celah rumah gak? Internet, celah rumah gak? TV, internet, rusak, fitnah. Kalau dia buat itu jadi fitnah, kenapa? Karena itu kecuali dia sama Allah. Apalagi anak muda sekarang, banyak dikasih HP. Kalau gak ada HP, gak gaul, gak modern. Sehingga apa? Dia dengan HP tersebut membuat maksiat, menerjang perintahnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa? Kembali ke dalam pembahasan. Spanyol dalam waktu 3 tahun lebih dirubah segitu luar biasanya, sehingga yang awalnya terkenal negara-negara Islam menjadi negara kafir sampai sekarang ini. Peninggalan Islam buktinya ada di sana. Mudah-mudahan Allah selamatkan Aceh, Allah selamatkan keluarga kita semua. Jangan sampai di antara keluarga kita yang keluar daripada agama Islam. Jangan sampai di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan di Aceh dan muslim umumnya, mudah-mudahan saudara jaga penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi nih? 3 menit lagi. Dan sedikit kita menceritakan tentang
Sayyidah Fatimah di akhir. Ini akhir pembahasan kita. Kapan hari lahir Sayyidah Fatimah perempuan? Kapan hari lahir Sayyidah Fatimah? Ada yang tahu? Kapan lahirnya Sayyidah Fatimah? Ada yang tahu? Yang laki-laki? Enggak ada. Lupa. Alhamdulillah lah lupa. Baru pernah dengar sampai lupa. Daripada tak pernah dengar sama sekali. Ketika kita menyebutkan nama Sayyidah Fatimah, nama Sayyidina Ali, jangan berpikir oh ini kayaknya kelompok yang mengkafirkan sahabat. Gara-gara tersebut membuat kita jauh gak kenal sama Sayyidah Fatimah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat Rasulullah itu mulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu mulia. Hari lahirnya Sayyidah Fatimah itu di tanggal 20 Jumadil Akhir. Betul atau enggak? Kok tahu kalian betul? Tadi kan yang jawab. Tanggal 20 Jumadil. Hah? Jumadil Akhir. Tanggal 20 Jumadil Akhir. Kapan? Kamis depan. Tanggal 20 Jumadil Akhir. Saya hanya mengingatkan sedikit kita cerita tentang Sayyidah Fatimah. Karena perempuan, kalian lihat gimana Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika sedang duduk di depan rumahnya dan dilihat ada jenazah lewat. Di waktu itu belum ada keranda. Ditanya oleh Sayyidah Fatimah, "Ya Asma, apa semua perempuan, apa semua jenazah dibuat sebesar itu?" "Iya ya Fatimah." Kemudian kata Sayyidah Fatimah, "Wahai Asma, ketika saya nanti meninggal, wafat, tolong kebumikan saya di malam hari." "Kenapa ya Fatimah?" "Iya, karena nampak lekuk tubuh itu jenazah. Saya takut kalau nanti saya wafat, ketika saya dibawa para laki-laki melihat lekuk tubuhnya saya." Udah meninggal, masih difikirkan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian kata Asma, "Ya Fatimah, saya pernah lihat di Basrah bahwasanya jenazah ditutup. Oleh karena itu ada namanya keranda." Kenapa di zamannya Sayyidah Fatimah jenazah Sayyidah Fatimah ditutup dan dikumikan di malam hari supaya apa? Nggak nampak lekuk tubuhnya. Perempuan, lihat gimana Sayyidah Fatimah memperhatikan akan urusan kehormatan. Dan juga di zaman Rasulullah ada terjadi di pasar Kainuko, seorang perempuan muslimah memakai pakaian yang syar'i, memakai cadar. Dia jualan di pasar Kainuko. Kemudian datang orang-orang kafir menjumpai, "Wahai perempuan, apa yang kau jual?" Kata ini perempuan, "Saya menjual sedikit makanan. Ada jualan yang lain? Berapa harganya bakal saya bayar." "Engkau jual enggak?" Pelecehan. Kemudian kata lagi perempuan, "Saya hanya jual ini makanan." Kemudian apa? Ini laki-laki kafir mengatakan, "Engkau buka wajahmu. Saya ingin lihat wajahmu, tolong kau buka wajahmu." Kemudian kata ini perempuan, "Tidak, saya hanya menjual. Kalau ada kepentingan silakan pergi." Kemudian kata ini orang kafir, "Kalau engkau buka, saya bakal buka." Sehingga apa? Diajak kawannya untuk dibuka wajahnya. Sehingga apa? Tersingkap pakaiannya. Ketika tersingkap, ini perempuan langsung terduduk dan berteriak menyebutkan, "Ya Rasulullah!" Kemudian orang-orang Muslim sekitar tersebut datang kepada ini perempuan dan bertanya, "Kenapa? Ini orang kafir melecehkan saya supaya saya buka aurat." Kemudian apa? Orang Muslim langsung mengeluarkan pedang dan ditebas lehernya. Muslim menjaga ini
harus ditebas leher. Kemudian apa? Orang kafir yang lain marah, dikeroyok oleh muslim. Sampai apa? Muslim ini juga meninggal dunia. Sampai ini berita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kita boikot itu pasar. Setelah diboikot, diperangi oleh Rasulullah. Muslimah, para wanita, dengar ini cerita. Zamannya Rasulullah, orang kafir menikmati wajah perempuan, nyawa ditaruhkan, nyawa diberikan. Orang kafir sampai mereka merelakan nyawanya mereka untuk melihat wajahnya perempuan. Zaman sekarang perempuan muslimah dengan terang-terangan masukkan ke sosial media. Lihat gimana Sayyidah Fatimah secara terang-terangan menampakkan lutut tubuhnya, sehingga apa? Jauh daripada pakaiannya Sayyidah Fatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini cerita. Lihat gimana kehormatan perempuan di zamannya Rasulullah, menjaga yang begitu luar biasa, sampai orang kafir ingin menikmati wajahnya perempuan. Wajah, belum tubuhnya, hanya melihat wajah, mereka sampai menaruhkan nyawa. Zaman sekarang muslimah sendiri yang berikan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jaga keluarga kita yang perempuan, adik kita yang perempuan. Mudah-mudahan keluarga kita, semua saudara-saudara kita, mudah-mudahan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini yang kita harapkan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada ini majelis. Mudah-mudahan Allah ampuni saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Kalian tambah lagi. Dengar ceramah sambil merokok, enak. Enak. Hah? Udah, kita minta maaf sampai segini ceramah kita. Minta maaf kalau ada kata-kata kita yang salah. Tapi yang kita harapkan pertemuannya kita, perkenalannya kita saling duduk dan saling bertemu karena Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah bersama Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan orang tua kita, Allah kumpulkan saudara-saudara kita di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kok dikit macam ini? Enggak suka? Hah? Kok tak berharap lagi kumpul sama Rasulullah di surga? Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Baru amin ya rabbal bertiak tadi ya, tidak ngantuk. Dah, sekarang doa. Ayo Ustaz, habis doa. Doa aja tuh, kita tutup aja. Ya. Mudah-mudahan sekarang semua tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita harapkan mudah-mudahan majelis malam ini kita berkumpul karena Rasulullah, kita berselawat karena Rasulullah, datangi kita karena cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nama kita, nama orang tua kita, nama guru kita, nama saudara kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita untuk bisa memandang wajahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita untuk bisa memandang wajahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita untuk bisa memandang wajah Rasulullah sebelum kita meninggal. Dan mudah-mudahan
Allah muliakan tangan kita untuk bisa salam dengan tangannya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah muliakan lisan kita untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah muliakan lisan kita untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan ya Allah, malam ini kami berselawat yang kami harapkan ya Allah, mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kami mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kami selamat daripada api neraka dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dosa kami, dosa orang tua kami diampuni oleh Allah. Sudah diampuni oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, keluarkan daripada hati kami yang melalaikan kepada Engkau ya Allah. Keluarkan daripada hati kami yang buat kami jauh daripada kekasih-Mu Rasulullah. Ya Allah, penuhilah hati kami akan kecintaan kepada Nabi-Mu ya Allah, akan kecintaan kepada kekasih-Mu ya Allah. Penuhkanlah hati kami akan kerinduan kepada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, malam ini kami memperingati hari lahir daripada Nabi-Mu. Kami bangga akan keagungan Nabi-Mu. Ya Allah, agung muliakan kami sehingga akhir hayatnya kami husnul khatimah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Akhir hayatnya kami husnul khatimah. Muliakan roh kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Hanya itu cita-cita kami. Cita-cita kami hanya ingin mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Kami banyak melakukan maksiat, kami banyak melakukan menerjang perintah-Mu ya Allah. Jangan pandang dalam segi dosanya kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami dengan pandangan ridho-Mu ya Allah, dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas ya Allah daripada dosa kami ya Allah. Pengampunan-Mu lebih luas daripada pengampunan daripada dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon bukan karena amalan kami, bukan karena dosanya kami ya Allah. Amalan kami jauh daripada Engkau ya Allah. Akan tetapi yang kami harapkan dengan berkah rahmat-Mu, dengan berkah kasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Cintailah kami kepada ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kelezatan kepada kami untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kelezatan kenikmatan kepada kami ketika kami mencintai Nabi-Mu ya Allah, ketika kami berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon ya Allah pada malam ini, tidak lepas daripada ini majlis, ini perkumpulan ya Allah, kecuali telah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, kecuali nama kami telah dikenal oleh Rasulullah menjadi laporan terbaik buat Engkau ya Allah. Pertemuan kami
orang tua kami, saudara-saudara kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lindungilah keturunan kami, anak-anak kami, keluarga kami tetap dalam agama Islam sampai hari kiamat. Lindungilah keturunan kami tetap dalam jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami semua di belakang barisannya Nabi Muhammad, di belakang barisannya benderanya Rasulullah, di belakang barisannya Sayyidah Fatimah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala bencana, daripada segala fitnah. Walaupun kami hidup di zamannya fitnah, akan tetapi jadikanlah kami selamat daripada fitnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Walahu minkum wa ala hadiniya wa kulniya salihah. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin. Amin. Kita akhiri, minta maaf kita kok ada salah bicara. Kita ketemu lagi di lain waktu, nggak ketemu di dunia, mudah-mudahan kita ketemu di akhirat kelak. Rasulullah, dan doa-doakan kita dan saling kenal memang karena Allah dan karena Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.